Suryo kembali menuju kontrakan sementaranya, tempat ia dan istrinya, Dewi, tinggal sementara saat menyelesaikan urusan anaknya, Natasha. Di sepanjang jalan pulang, Suryo terus berpikir dan mengingat setiap perkataan yang disampaikan Raymond padanya. Sebenarnya, ia merasa malu dengan Raymond. Dalam hati kecilnya, ia merasa tidak adil dengan apa yang terjadi pada Noura, tapi keadaan memaksanya untuk memihak Dewi dan Natasha. Bukan berarti ia tidak menyayangi putri kandungnya itu. Dengan perasaan campur aduk, Suryo turun dari mobilnya. Ia kembali memasuki kontrakan sementara mereka. Kedatangannya tentu saja disambut oleh Dewi dengan banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan. "Gimana, Pak? Ketemu Noura?" Dewi langsung bertanya saat suaminya itu merobohkan dirinya di atas kursi. Suryo menarik napas dalam dan barulah kemudian menghembuskannya. "Belum ketemu, Ma. Sebaiknya kita terima saja apa yang telah terjadi," Suryo berkata sambil menatap ke arah Dewi. "Papa kok ngomong gitu sih? Papa nggak sayang sama anak kita. Jangan karena Natasha bukan darah daging Papa jadi tidak peduli sama Natasha." Dewi berkata dengan nada yang sedikit tinggi. Ia merasa suaminya tidak mau mengurus masalah Natasha karena Natasha bukan anak kandungnya. "Bukan begitu, Ma. Natasha terbukti bersalah dan itu sulit jika harus menghindar dari tuntutan hukum." Suryo mencoba menyampaikan pemikirannya pada Dewi. "Iya, aku tahu. Makanya Papa harus usaha agar Noura mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Ini semua kan juga karena Papa. Kalau Papa nggak berniat buat menemui mantan istri dan anak Papa itu, Natasha nggak akan berbuat sejauh itu. Ini semua salah Papa juga." Dewi mulai menyalahkan suaminya atas apa yang terjadi pada Natasha. "Papa udah usaha, Ma. Tapi memang sepertinya kita tidak bisa membantu Natasha," Suryo kembali berkata dengan nada yang semakin meninggi. "Apa maksud Papa?" Dewi tahu ada makna tersirat yang disampaikan suaminya itu. "Papa sudah usaha untuk bisa bertemu Noura. Tapi tidak bisa karena suaminya tidak mengizinkan." Suryo menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Papa kan ayah kandungnya. Suaminya tidak berhak untuk melarang itu." Dewi berkomentar tentang apa yang disampaikan Suryo. "Tidak semudah itu, Ma. Suaminya bukan orang sembarangan. Mama tahu kenapa Mama diturunkan dari jabatan Mama. Itu adalah peringatan untuk keluarga kita." Suryo melanjutkan menyampaikan informasi yang ia ketahui. Apa yang Papa katakan itu benar?" Dewi tertegun mendengar perkataan suaminya itu. "Papa menyampaikan apa yang Papa tahu. Dan suaminya Noura bilang kalau kita masih nekat menemui Noura untuk masalah Natasha, dia mengancam bisa melakukan hal lebih lagi daripada itu. Mama nggak peduli lagi, Pa. Mama hanya mau Papa berusaha untuk menolong Natasha," Dewi berkata setelah diam sejenak dan berpikir. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi. Yang ia inginkan, anaknya bisa keluar dari penjara. Sebagai seorang ibu, hatinya juga terluka melihat kondisi Natasha sekarang. Dan sebagai seorang ibu, ia menginginkan yang terbaik untuk anaknya. "Sudahlah. Aku jadi pusing." Suryo berdiri dari duduknya dan berlalu meninggalkan istrinya. "Papa mau kemana? Mama belum selesai ngomong." Dewi berteriak saat suaminya itu berlalu meninggalkannya. Teriakan Dewi tidak didengar sama sekali oleh Suryo. Ia terus saja berlalu meninggalkan istrinya tanpa menoleh sedikit pun. "Kalau kamu nggak bisa bertemu Noura, aku akan menemuinya sendiri. Aku rela memohon dan bersimpuh di hadapannya demi putriku." Dewi bergumam pelan. Ia bertekad bagaimanapun caranya ia harus bertemu Noura. Ini hari pertama Noura kembali ke kantor setelah urusan pernikahannya selesai. Sambil menunggu waktu keberangkatan honeymoon, Noura mengisi waktunya di kantor sekaligus membantu Raymond bekerja agar urusan suaminya itu cepat selesai. Kedatangan Noura langsung disambut dengan ceria oleh Steffi.
Steffi tampak melambaikan tangan kepada Noura dari jauh, meminta Noura segera mendekat padanya. "Kak Noura." Steffi memanggil Noura saat melihat Noura memasuki lobi kantor. Melihat Steffi yang melambaikan tangan sambil memanggil namanya membuat Noura tersenyum sambil melangkah mendekat ke arah Steffi. "Hai, Steffi." Noura menyapa Steffi saat sudah berdiri di sampingnya. "Kakak udah masuk. Kok cepat banget masuknya? Gak honeymoon dulu, Kak?" Steffi berkata sambil berbisik, takut ada yang mendengar perkataannya. "Belum, Steffi. Honeymoonnya nanti, seminggu lagi, karena kakakmu ada pekerjaan yang harus diselesaikan dulu sebelum berangkat." Noura menjelaskan alasan kenapa ia dan Raymond belum berangkat honeymoon. "Oh, ayo, Kak. Ngopi di ruanganku dulu. Aku mau dengar cerita kakak." Steffi menarik Noura untuk mengikutinya menuju ruangannya. Sedangkan Raymond, yang baru masuk lobi kantor, melihat sekilas istrinya itu ditarik Steffi. Giliran udah di kantor, langsung lupa sama suami. Raymond menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kepergian Noura bersama Steffi. Ia terus melangkah menuju ruangannya. Ada pekerjaan yang harus ia selesaikan dulu sebelum berangkat honeymoon bersama istrinya. Steffi dan Noura sudah duduk di sofa yang ada di ruangan Steffi. Kedua wanita itu sepertinya ingin bercerita banyak hal. "Tunggu sebentar ya, Kak, aku pesan kopi buat kakak dulu." Steffi dengan sigap memerintahkan staf yang ada di luar ruangannya untuk membuatkan kopi untuk mereka. Ia tahu persis kalau istri kakak sepupunya itu sangat suka ngopi. Kak, kakak tahu nggak sih, kalau berita pernikahan kalian sudah heboh?" Steffi memberitahu apa yang terjadi pada Noura. "Masak sih, Steffi. Tadi aku ketemu karyawan lain di lobi, nggak ada yang aneh tuh." Noura tidak percaya dengan apa yang disampaikan Steffi. "Ya iyalah, Kak. Orang-orang tahunya Kak Raymond menikah saja. Tapi tidak tahu siapa wanita yang dinikahinya. Wajarlah para karyawan biasa saja dengan kakak." Steffi kembali menjelaskan panjang lebar pada Noura. "Syukurlah berita itu tidak memuat fotoku." Noura bersyukur namanya tidak dikait-kaitkan dengan Raymond. Dengan begitu, ia bisa aman selama bekerja. Ia memang tidak mau dirinya jadi dikenal publik. Noura takut ada yang tidak suka dengan dirinya. "Kenapa harus ditutup-tutupi, Kak? Sampai kapan kakak akan begitu?" Steffi merasa tidak setuju dengan pilihan yang diambil Noura. "Kakak nggak nutup-nutupin kok, Steffi. Kakak hanya tidak mempublikasikan saja." Noura berkata dengan senyum di bibirnya. "Sama aja, Kak," celoteh Steffi dengan spontan. Tawa Noura pecah saat mendengar celoteh spontan Steffi yang terdengar lucu. "Udah kakak mau kerja dulu." Noura berdiri dari duduknya. "Tunggu dulu, Kak, kopinya kan belum datang." Steffi menghentikan Noura dan mengingatkan kopi yang mereka pesan tadi belum datang. "Nanti suruh antar ke ruangan kakak aja, Steffi." Noura melanjutkan langkahnya berlalu keluar ruangan Steffi, meninggalkan adik sepupu Raymond itu seorang diri. "Kak Noura cepat banget perginya. Padahal aku baru mau cerita soal Vea." Steffi bergumam pelan saat kepergian Noura tak bisa ia cegah. Seharian Noura sibuk dengan pekerjaan yang terlantar selama ia libur. Ia sibuk menyelesaikan pekerjaan yang bisa ia kerjakan. Saat perutnya terasa lapar, barulah ia sadar sudah saatnya untuk mengisi perut. Noura berdiri dari duduknya dan mulai meregangkan badannya. Setelah itu, ia berjalan keluar ruangan. Ia berniat mengajak suaminya untuk makan siang bersama. Sepanjang perjalanan, ia berpapasan dengan karyawan yang dengan hormat menyapanya. Tak ayal, percakapan antara karyawan membuatnya memasang telinga lebar-lebar. "Aku nggak ngangka Pak Raymond sudah menikah," seorang karyawan perempuan terdengar membicarakan suaminya. "Iya, aku juga nggak ngangka. Padahal aku berharap banget bisa jadi istrinya." Karyawan lain ikut menimpali perkataan temannya tadi. "Kalau itu, aku juga mau kali. Siapa sih yang nggak mau jadi Nyonya Wijaya yang kaya raya?
Hahaha, karyawan itu mulai menanggapi perkataan temannya tadi dengan gelak tawa di akhir. Tapi aku penasaran dengan istrinya. Kenapa tidak dipublikasikan ya? Apa ia menikah karena perjodohan orang tua ya, dan kebetulan istrinya tidak cantik, sehingga membuat Pak Raymond malu memperkenalkannya. Karyawan itu mulai menebak-nebak dan bergosip ria. Enak aja bilang aku tidak cantik, Naura bergumam pelan saat mendengar percakapan para karyawan. Ia merasa tidak terima dinilai begitu. Kalau istrinya Pak Raymond jelek, berarti kita masih ada kesempatan untuk menjadi istri kedua. Pak Raymond pasti tidak puas dengan istri jeleknya. Para karyawan itu tambah jadi bergosip ria, yang membuat Naura semakin emosi. Apa kalian digaji untuk bergosip? Naura berdehem di dekat mereka dan setelah itu berlalu meninggalkan geng karyawan bergosip itu. Para karyawan yang bergosip itu mulai berhamburan dengan cepat. Mereka membubarkan diri saat mendengar teguran Naura. Naura melanjutkan perjalanannya. Ia terus berjalan dan memasuki ruangan suaminya. Naura mendorong handle pintu ruang kerja Raymond. Ia melangkah masuk dengan raut wajah dongkol. Kamu kenapa, sayang? Raymond penasaran saat melihat istrinya masuk dengan wajah ditekuk. Aku kesal, Mas. Masak aku dibilang jelek, Naura berkata dengan cemberut. Siapa yang bilang begitu? Mata orang itu pasti sudah rusak. Raymond menanyakan siapa yang berani mengusik istrinya itu. Aku tadi tidak sengaja mendengar beberapa karyawan bergosip. Mereka bilang kamu punya istri jelek sehingga tidak dipublikasikan, Naura berkata apa adanya. Hahaha, Raymond tertawa mendengar perkataan Naura. Bukannya menghibur Naura, Raymond malah tertawa sampai terpingkal-pingkal. Mas, kenapa tertawa begitu? Kamu ikut-ikutan mau meledek aku? Enggak, sayang. Kamu tuh cantik, tahu. Raymond mencoba meredakan amarah istrinya itu. Lagian mereka nggak salah berspekulasi begitu, sayang. Karena mereka memang belum melihat kamu. Istri cantik Mas, Raymond mendekap tubuh Naura ke dalam pelukannya. Naura mendekat mengikuti kemauan suaminya itu. Keduanya saling berpelukan untuk mencurahkan rasa sayang dan rasa cinta mereka. Kalau kamu nggak mau mereka bergosip lagi, kita beritahu saja mereka betapa cantiknya istri Mas ini, Raymond kembali berkata dengan memegang dagu istrinya itu, seakan meminta Naura untuk menatap wajahnya. Mas, Naura berkata dengan menatap dalam-dalam mata Raymond. Kenapa, sayang? Mata indah Naura berhasil membuat Raymond terpana untuk sesaat. Aku lapar, Mas, Naura berkata dengan pelan. Ya ampun, ya sudah, ayo makan dulu kita. Raymond langsung mengajak Naura untuk makan siang bersama. Kedua suami istri itu memesan makanan yang mereka sukai dan mulai menghabiskan waktu bersama. Dewi terus berpikir apa yang harus ia lakukan. Suryo tidak mau lagi menemui Naura untuk membujuk anaknya itu. Hal itu tentu saja membuat Dewi frustrasi karena hanya itu harapan satu-satunya yang bisa mengeluarkan Natasha dari penjara. Setiap membicarakan Naura, suaminya itu terus menghindar dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia tidak bisa diam terus begini. Oke, kalau papa nggak mau bantu mama, mama akan bertindak sendiri. Aku harus bertindak hari ini juga. Dewi berkata di dalam hati. Ia sudah bertekad untuk bertindak demi anaknya. Suryo masih meneguk kopi di dalam gelasnya. Itu sudah menjadi rutinitasnya setiap pagi. Pa, mama hari ini mau membesuk Natasha, Dewi berkata sambil mendekat ke arah Suryo. Ya sudah, nanti papa temenin. Suryo menawari diri untuk mengantar istrinya itu. Nggak perlu, Pa. Mama mau beli perlengkapan buat Natasha dulu untuk keperluannya selama di sana. Dewi menolak diantar oleh suaminya. Banyak yang harus ia beli untuk anaknya, dan yang pasti ia tidak mau suaminya tahu kalau ia sudah merencanakan sesuatu. Papa bisa antar mama belanja dulu kalau begitu. Suryo masih ingin mengantar istrinya itu. Nggak perlu, Pa. Mama bisa sendiri.
Dewi kembali menolak apapun yang diusulkan oleh suaminya. Ia memilih untuk pergi sendiri. Ya baiklah, kalau itu mau Mama. Suryo menerima dan menuruti keputusan istrinya itu. Saat mendengar persetujuan dari Suryo, Dewi kegirangan di dalam hati. Ia senang Suryo bisa menyetujui dan menerima keinginannya tanpa bertanya apa-apa lagi. "Pa, Mama pergi ya." Dewi sudah rapi dengan pakaian formal yang dikenakannya. Pakaian wanita kantoran pada umumnya. "Tumben mau besuk Natasha tapi rapi banget, Ma." Suryo melihat penampilan istrinya itu dari bawah sampai atas. Biasanya, Dewi hanya menggunakan setelan ibu-ibu biasa untuk membesuk Natasha. Tapi kali ini, ia terlihat mau bekerja, bukan mau membesuk Natasha. "Iya, Pa, nggak masalah sesekali. Mama juga rindu dengan tampilan kantor Mama ini." Rasanya ingin secepatnya kembali dan mulai kerja lagi. Dewi mencoba meyakinkan Suryo agar ia tidak dicurigai. Ya udah. Mama hati-hati ya." Suryo melepas kepergian istrinya itu dengan tanda tanya. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi ia mencoba untuk berpikir positif. Dewi mengendarai mobilnya sendiri. Wanita itu terus mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Mobil itu terus melaju ke alamat rumah Naura yang pernah dikatakan Natasha tempo hari. Sesampainya di depan rumah Naura, Dewi langsung turun dari mobil. Wanita itu mencoba melihat kondisi dan situasi rumah Naura. Rumah itu terlihat sepi seperti tidak berpenghuni sama sekali. Apa benar rumahnya ini ya? Dewi tampak berbicara sendiri. Ia terus melangkahkan kakinya menuju pintu rumah. Permisi. Permisi. Dewi mulai mengetuk pintu rumah Naura sambil berteriak. Tapi apa yang ia lakukan tidak mendapat reaksi yang berarti. Rumah Naura tetap sunyi, tidak ada orang. Mungkin dia lagi nggak di rumah kali ya. Dewi tampak berpikir tentang kemungkinan yang terjadi. "Permisi, Ibu cari siapa ya?" Seorang bapak-bapak mendekat ke arah Dewi. Pak. Saya mau cari penghuni rumah ini. Tapi sepertinya rumahnya kosong." Dewi menjelaskan tujuannya kepada bapak-bapak itu. "Oh, mau cari Nak Naura? Nak Naura sudah tidak tinggal di sini lagi, Bu. Ia sudah pindah," ujar bapak-bapak itu. "Oh, sudah pindah ya, Pak. Maaf, sebelumnya Bapak tetangga Naura ya?" Dewi menanyakan siapa bapak-bapak itu. "Saya Bapak RT sini, Bu. Dan kebetulan Nak Naura menghubungi saya kemarin. Dia minta tolong buat pasang spanduk iklan rumah dikontrakan di rumahnya." Pak RT mulai menjelaskan siapa dirinya pada Dewi. "Oh, rumah ini mau dikontrakkan?" Dewi mengulangi informasi yang disampaikan Pak RT tadi sambil manggut-manggut. "Iya, Bu. Ini spanduknya mau saya pasang." Pak RT itu memperlihatkan spanduk yang ada di tangannya pada Dewi. "Kalau boleh tahu, sekarang Naura tinggal di mana ya, Pak?" Dewi mencoba menggali informasi dari Pak RT. "Setahu saya, Nak Naura ikut suaminya, Bu. Kalau untuk alamat pastinya yang sekarang, saya tidak tahu juga." Pak RT menyampaikan apa yang ia ketahui kepada Dewi. "Kalau kantornya di mana ya, Pak? Saya ada perlu banget sama Naura. Saya harus menyampaikan pesan dari ayah kandungnya." Dewi mulai memasang siasat untuk mendapatkan informasi dari Pak RT. "Setahu saya, Nak Naura tidak punya ayah lagi, Bu." Pak RT menatap dengan heran pada Dewi. Sepengetahuan tetangga di lingkungan rumahnya, Naura hanya punya seorang ibu. Dan sekarang ibunya juga sudah meninggal. Naura masih punya ayah kandung, Pak. Karena orang tuanya bercerai, membuat Naura dan ayahnya berpisah. Dan saya diminta untuk menghubungi Naura agar mau bertemu dengan ayah kandungnya." Dewi terus berkata dengan cara yang meyakinkan Pak RT. Dari cerita Bu Andini dulu semasa hidup, anaknya itu bekerja di sebuah perusahaan besar. Kalau nggak salah, nama perusahaannya itu PT Wijaya apa gitu. Perusahaan itu kalau nggak salah bergerak di bidang properti,
Bu, Pak RT kembali berkata sambil mengingat-ingat perkataan Andini saat masih hidup dulu. Apa maksud Bapak PT Wijaya Karya Realty? Dewi mencoba menebak perusahaan besar yang dimaksud oleh Pak RT. Iya, benar, Bu. Itu nama perusahaannya. Pak RT mengiyakan pertanyaan Dewi setelah mengingat nama perusahaan itulah yang pernah dikatakan Andini padanya. Baiklah, Pak. Terima kasih atas informasinya ya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Dewi berpamitan pada Pak RT setelah mendapat informasi yang ia butuhkan. Iya, sama-sama, Bu. Pak RT menerima ucapan terima kasih Dewi dengan tersenyum. Akhirnya, Dewi meninggalkan kediaman Naura dengan informasi yang ia punya. Ia mulai mencari alamat perusahaan besar tempat Naura bekerja. Dewi mulai mengendarai mobilnya yang melaju menuju alamat yang sudah ia dapatkan melalui bantuan Google Maps. Jadi, ia bisa dengan mudah menemukan tempat yang menurutnya bisa mempertemukannya dengan Naura. Ternyata karir anak itu bagus juga, Dewi berkata sambil memainkan setir mobilnya dengan lihainya. Ia terus menginjak pedal gasnya, melaju ke arah kantor Naura.